Halo, kali ini kita dapat kesempatan nih buat ngobrol seputar bisnis dengan owner PT Projasa Cita Nusantara, yaitu Bapak Yoga. Oke, Bapak Yoga, apa kabar? Kabar baik, Mbak Sisil. Ya. Bagaimana kabar Mbak Sisil? Baik juga, Pak. Alhamdulillah. Ya. Ya, sebelumnya nih, benar Bapak owner PT Projasa Cita Nusantara, Pak ya? Ya, benar. Kalau PT Projasa sendiri itu bergerak di bidang apa sih, Pak? PT Projasa ini yang lebih dikenal dengan Projasa, ini bergeraknya di bidang jasa, Mbak, atau konsultan jasa, atau yang bahasa yang lebih kerennya, yang umumnya di ini ya dikenal masyarakat itu biro jasa sebenarnya. Itu. Berarti fokusnya untuk konsultan perizinan seperti itu, Pak ya? Ya, awalnya. Awalnya Memang kita sebagai konsultan perizinan, jadi dari yang berkaitan dengan perizinan, baik itu izin di dinas perizinan ataupun hal yang lain. Penting kita melayani jasa, layanan jasa di masyarakat. Oh gitu Pak ya. Sebelum Bapak mendirikan bisnis ini, apa Bapak ada pengalaman nih latar belakang yang mendasari Bapak memilih konsultan perizinan sebagai usaha yang Bapak jalani? Sebenarnya kalau memilih sih tidak. Ya, saya sebenarnya di awal tidak memiliki bisnis yang bergerak di bidang jasa. Cuman ya karena jalan hidup, dulu saya agent properti, pada saat propertinya turun, saya cari alternatif bisnis yang mudah, bisnis yang tidak perlu modal besar. Kalau properti kan perlu modal besar ya. Iya. Terus kemudian saya awalnya iseng-iseng sebenarnya ya, coba kalau saya memberi layanan jasa pengurusan IMB. Kalau dulu dikenal IMB ya, kalau sekarang kan BPG. Itu seperti apa? Ternyata teman dan customer banyak yang minat untuk saya bantu. Awalnya seperti itu. Ya. Oh begitu Pak ya. Terus kalau menurut Bapak sendiri nih, di bidang ini apa sih yang menarik sehingga Bapak benar-benar yakin kalau konsultan perizinan ini bagus nih peluang untuk saya jalankan usahanya? Ya, gini prinsipnya, yang membutuhkan jasa atau yang membutuhkan biro jasa itu kan prinsipnya ada dua alasan ya. Karena masyarakat tidak tahu proses menyelesaikan izinnya, itu yang pertama mungkin ya. Yang kedua, karena pemohon jasa ini atau masyarakat ini tidak memiliki waktu. Disinilah peran saya atau peran Projasa memberikan solusi, yaitu kami uruskan izinnya, kami gantikan waktu mereka untuk mengurus izinnya, seperti itu Mbak. Ya. Berarti Bapak sendiri suka bersosialisasi, membuka channel gitu Pak ya? Ya harus. Gitu. Jadi hampir seluruh bisnis, Mbak, saya pikir bukan hanya biro jasa, hampir seluruh bisnis itu kuncinya adalah relasi. Ya. Jadi kita harus ya sedemikian mungkin menjalin relasi dengan berbagai pihak ya. Kita tidak boleh eksklusif hanya dengan orang dinas saja, juga tidak boleh. Kita tidak boleh hanya dengan pebisnis besar lainnya, juga tidak boleh ya. Semua relasi, karena Projasa pengalamannya dapat customer pertama itu dari marketing juga, dari marketing jasa juga gitu loh. Jadi karena mereka tidak mampu menyelesaikan, kita bantulah awalnya. Iya. Oke, ngomong-ngomong soal awal mula Projasa nih Pak, sejarah Projasa berdiri itu apakah langsung berbentuk PT atau sebelumnya Bapak sendiri menjalankan usaha konsultan? Awalnya saya sendiri, jadi saya memulai sendiri dan memang benar-benar saya tidak tahu apa itu biro jasa karena kondisi, dan saya harus belajar dari awal ya. Saya belajar sendiri, saya ke dinas sendiri, saya nyari persyaratan-persyaratannya sendiri di tahun 2015 ya, waktu itu sekitar bulan Mei. Kemudian di 2 bulan berikutnya saya ngajak beberapa teman ya, yang sampai hari ini juga masih tetap berada di kantor ini membantu saya menjadi tim inti dari perusahaan ini. Terus tahun 2018 baru kemudian Projasa berubah jadi PT. Jadi kalau dulu namanya hanya Projasa sebagai UD Berarti perorangan. Ya betul, saya sendiri. Terus tahun 2018
itu Projasa berubah menjadi PT dengan nama PT Projasa Cita Nusantara. Itu Mbak Sisil. Untuk saat ini jumlah karyawan Bapak ada berapa orang, Pak? Kalau saat ini ada 26 orang yang karyawannya, yang intinya, dan ditambah ada beberapa teman magang, baik yang dari universitas ataupun yang dari SMK. Jadi Projasa ini dari tahun 2017 ya, sebelum PT itu sudah menerima tim magang dari universitas ataupun dari SMK, karena memang kita pengennya juga memberikan edukasi ya kepada generasi muda, bukan hanya kita jalan sendiri, tidak, tapi kita memberi peluang untuk ruang edukasi itu. Ya. Untuk sekarang produk-produk Projasa kan sudah nggak berbentuk perorangan lagi nih Pak. Ya. Apakah berbeda nih Pak dari perorangan dan PT yang sekarang Bapak jalani? Apakah ada penambahan? Ya, ada penambahan. Awalnya dulu Projasa ini cuma ngurus IMB, Gitu. izin mendirikan bangunan. Awal hampir sekitar 5 bulan pertama hanya mengurus IMB. Kemudian kebetulan ada customer yang kami uruskan IMB-nya, pengen diuruskan PT-nya. Akhirnya kami membuka jasa pengurusan pendirian perusahaan ya, dari mulai CV, UD, CV, PT ya. Kemudian setelah itu seiring berkembangnya waktu ya, dan ini semuanya itu karena memang kebutuhan dari customer yang sudah menjadi customer Projasa misalnya. Berarti masukan Ya, dari customer. betul, permintaan dari customer. Okay. Ya, rata-rata seperti itu. Jadi ide itu mengalir gitu. Misalnya contoh sekarang ada layanan Projasa yang di IT ya, digital marketing, ada pembuatan website ataupun pengelolaan media sosial ya. Media sosial untuk bisnis ya. Nah, itu rata-rata itu permintaan dari customer. Misalnya, Pak Yoga, bisa nggak dibantu bikinin website sekalian setelah PT-nya jadi nih ya? Oh iya Pak, saya siap Pak. Nah, dan yang perlu Mbak Sisil tahu, pada saat saya bilang siap itu saya benar-benar belum punya tim sebenarnya. Berarti Ya. sebisa mungkin Projasa memberikan pelayanan yang optimal begitu Pak? Ya. Jadi sejarahnya Projasa itu selalu diawali dari permintaan customer, dan kemudian kita bilang bisa, tapi dengan perhitungan ya, berarti maksudnya memang bisa kami mengerjakan website, bisa kami mengelola media sosial, itu bisa. Jadi biasanya layanan dulu Kak saya atau kami ini berikan ke customer, baru saya cari timnya. Oh, berarti mengiyakan dulu keinginan. Mengiyakan dulu Iya. ya. Jadi kalau boleh berbagi gini, bisnis itu harus fleksibel, ya kan? Bisnis harus fleksibel, bisnis harus berinovasi ya. Kalau memang kita masih memungkinkan untuk mengerjakan itu, ya kita kerjakan. Kecuali kita memang nggak bisa. Contoh misalnya ada permintaan dari customer, Pak, saya minta tolong dong setelah IMB selesai, saya tolong dibantu untuk membangunnya. Misal villa, terus terang sumber daya saya dan kemampuan saya atau Projasa belum mampu kan gitu ya. Kalau untuk kedepannya mungkin udah bisa Mbak Sisil ya. Iya, Tapi kalau semoga ya. terima kasih ya, amin ya. Jadi kalau untuk saat ini memang pengembangan Projasa sudah banyak ya, sudah expand ke berbagai bidang yang lain, ya, tapi betul. tetap di bidang jasa. Tetap di bidang jasa. Yang pada bulan ini kita buka, yang bulan ini adalah layanan cleaning service ya. Layanan cleaning service itu kan berkaitan dengan juga permintaan customer gitu loh. Benar, apalagi sekarang corona kan banyak yang perlu desinfektan seperti itu, bersih-bersih rumah Ya, gitu, Pak, betul. ya. Jadi berawal dari kondisi yang seperti sekarang ini, banyak villa yang tidak ditempati, Iya. ataupun hotel ataupun bangunan lain yang memang kosong lama ya. Terus kemudian kami diminta sama customer kami, Pak, bisa nggak bantu Pak carikan orang yang bisa bantu bersih-bersih. Akhirnya kami bikin tim. Dari situ melihat peluang Betul, baru, sehingga ya. expand lagi bidang usaha. Betul ya. Sebenarnya bagus Pak ya ditiru kalau kayak gitu Pak ya. Iya, Setiap sebenarnya- usaha harus fleksibel. Ya, sebenarnya gini, prinsip dari bisnis itu adalah fleksibel, tidak kaku,
tetapi memegang komitmen menjalankannya dengan baik, kan gitu kan. Kita harus berani belajar pada saat menjalankan bisnis, tidak boleh kaku, tidak boleh merasa paling bisa. Ya, sampai detik ini bahwa kebanyakan tim saya adalah lebih mengetahui proses dari perjalanan bisnis saya. Jadi tim legal saya lebih paham tentang legal perusahaan, tim IT saya lebih paham tentang web. Saya terus terang tidak begitu paham tentang web. Tapi yang paling penting adalah bagaimana dalam satu wadah PT Projasa Cita Nusantara ini kami atau kita semua ini berkembang bersama. Jadi saling support, saling mau belajar. Kantor kita bikin suasana kekeluargaan yang pada intinya bahwa bukan bos yang nomor satu. Jadi ya saya anggap bahwa ya saya bagian dari keluarga besar Projasa seperti teman-teman semua ini yang ada di sini. Oh ya, ngomong-ngomong tentang perusahaan Bapak nih. Ya. Projasa didirikan pasti memiliki visi misi dong Pak. Ya. Nah, visi misi Projasa apa sih Pak? Kalau kita ya simpelnya gini Mbak, kita mencoba menjadi partner bisnis Anda. Wih, keren banget tuh partner Ya, jadi bisnis. apa yang Mbak Sisil punya bisnis apa nih? Ya kami sebagai partner Mbak Sisil butuh apa, kami bisa bantu. Mbak Sisil butuh misalnya start dari awal. Mbak Sisil ibaratnya sudah punya tanah, punya planning bisnis, mau mendirikan, kami ada tim arsitek. Izinnya kami yang ngurus, kontraktornya baru pihak lain misalnya. Setelah jadi perizinannya kami yang ngurus. Setelah jadi perusahaannya sudah jadi, websitenya, iklannya kami yang ngurus. Terus setelah jadi perusahaannya berjalan, pembukuan, laporan perpajakan kami siap bantu. Nah ini ada satu, setelah sukses semuanya Mbak Sisil mau keluar negeri, kami juga bisa bantu urus dokumennya. Jadi ibarat kata kalau orang mau mulai usaha, all in bisa di Projasa semua Pak ya? Bisa, sebenarnya sampai boleh dibilang punya niat saja bisnis datang ke Projasa kita support. Nggak perlu harus ada uang banyak, enggak. Karena pada dasarnya saya yakin sampai hari ini bahwa bisnis yang menjadi modal besar dalam bisnis itu adalah kemauan memulai. Jadi tidak harus sudah punya modal banyak baru bikin bisnis, enggak. Walaupun dengan modal banyak itu lebih mudah ya, tapi tidak harus dengan itu. Ya, kita kan itu. sudah tahu sedikit nih sejarah Projasa, visi misi Projasa. Nah, kalau kendala-kendala yang menurut Bapak sedikit mengganggu nih, atau kendala-kendala yang ada di pasar, apa aja sih Pak? Kalau di bidang jasa sendiri? Kalau di bidang jasa yang dijual itu adalah komitmen ya. Jadi memang terus terang ya, kita tidak selalu bisa memastikan waktu walaupun pengennya sesuai target waktu yang kita selesaikan. Ya kadang harus molor karena situasi dan kondisi, mungkin aturan yang berubah dan lain sebagainya. Dan kita di Indonesia sampai detik ini memang kendalanya salah satunya di masalah aturan ya. Ya ini yang harus segera diperbaiki juga mungkin oleh pemerintah, bahwa harus ada sebuah aturan yang fix yang dimana antara pusat dan daerah sinkron sehingga pelaku usaha itu mudah menjalankannya. Jadi tidak bingung lagi Pak ya? Ya, ini bukan hanya saya sebagai biro jasa yang bingung loh ya. Iya. Pelaku usaha bingung, saya juga bingung, termasuk pihak dinas juga masih bingung. Masih ini loh ya, meraba-raba. masih meraba-raba. Karena memang ada perubahan peraturan. Nah, itu satu hal yang lainnya sebenarnya seperti bisnis lain ya. Pasti setiap bisnis ada tantangan, pasti setiap bisnis ada masalah. Tapi kalau yang paling enak itu adalah ketika kita menganggap masalah itu sebagai tantangan, masalah itu sebagai media belajar kita, ya enggak? Baik di internal tim ataupun dengan customer, pasti itu ya hal kecil bisa jadi masalah, tapi yang paling penting masalah itu kita anggap sebagai sumber ilmu lah, sumber kita belajar. Jadi saya pikir siapapun memulai bisnis kuncinya adalah mau belajar ya. Perusahaan besar pun tidak berhenti belajar, dan Projasa yang masih kecil ini tentunya tidak ada alasan untuk senantiasa belajar.
Berarti Ya. masalah itu dijadikan tangga kesuksesan Pak ya? Semoga seperti itu ya. Semoga seperti itu. Kalau masalah kita jadikan bahan untuk pusing ya tiap hari pusing Mbak Sisi kan gitu. Tapi kalau masalah itu dijadikan sebagai sumber semangat kita, ya kita akan mendapatkan buahnya kan. Nah, intinya malah seperti ini. Projasa ini sebenarnya kan dapat uangnya kan dari masalah. Iya benar. Ya. Dari orang-orang yang bingung mengurus perizinan. Iya benar. Jadi ya bisnis itu menyelesaikan masalah kan, Iya. ya kan. Nah kita harus memahami masalah itu sebagai sumber dari bisnis kita. Bukan berarti pengen orang bermasalah tidak ya, tapi kita menyadari itu bahwa masalah ada dan itu bagian yang harus kita selesaikan. Berarti pintar-pintar melihat peluang dalam suatu masalah Pak. Betul. Jadi kalau saya sering guyon, di situ ada masalah, di situ ada uang. Ya kan gitu ya. Ya kayak saya nggak bisa jahit baju, itu masalah. Tapi itu jadi uang bagi yang bisnis baju kan gitu. Sebenarnya pola pikirnya simple aja kan gitu kan. Ya tidak akan pernah menjadi sesuatu yang langsung sempurna. Pasti proses itu harus dijalani step by step, sabar, pegang komitmen, ya, ingat tujuan, ya, jangan selalu berprinsip untung rugi. Ya, bisnis itu ya mungkin gini. Saya termasuk pemula ya, bukan bermaksud ngajarin, tapi kalau saya boleh berbagi, ketika kita mulai bisnis, jangan selalu berpikir untung rugi. Tapi berpikirlah bagaimana dengan bisnis ini kita bisa membantu orang lain. Walaupun hanya sekedar ya, kita bisa mempermudah orang lain. Itu aja dulu. Nanti uang akan datang sendiri. Ya kalau namanya bisnis saya yakin pasti pernah ngalamin rugi ya. Iya, pasti. Walaupun kadang teman-teman nanya ke saya, Pak, bisnismu kan jasa, apa ada ruginya? Berbeda dengan bisnis barang, harus beli bahan dulu ya, harus stok dulu, kalau nggak laku rugi. Loh, jangan salah, jasa itu juga ada cost produksinya. Pernah nggak mengalami bahwa kita sedang kerjakan kemudian customer cancel? Loh, itu yang kalau dihitung secara akuntansi ya pasti rugi ya, rugi waktu dan biaya operasional dan lain sebagainya. Cuman itulah bagian dari bisnis yang harus dijalani. Jadi kalau saya ditanya, bisnis apa? Itu bisnis itu sederhana, jalanin aja. Jalanin aja sudah, jalanin sambil belajar, mau mendengar orang lain ya, fleksibel, mau inovasi, ya, jangan gampang menyerah, itu aja sudah. Jadi nggak ada yang apa ya, saya pikir simple aja lah. Iya, dibuat simple semuanya. Dibuat simple ya, dibuat simple. Oke. Itu Mas Isin. Iya. Kan sudah nih bicara tentang usaha Bapak yang bisa dibilang sekarang lebih sukses. Ya. Bisa beranjak dari UD yang perseorangan berbentuk ke badan hukum PT. Ya, oke. Pesan Bapak buat anak-anak muda yang mau memulai bisnis apa sih Pak? Seperti apa yang harus mereka lakukan supaya mereka nggak ragu lagi buat memulai bisnis? Ya intinya gini, kalau kita mau bisnis, yang paling kita siapkan adalah mental. Jadi jangan, kan sering saya sering diskusi dengan teman-teman mahasiswa, tanya mereka, Mas gimana sih tipsnya memulai bisnis? Saya tanya balik, kenapa kamu kok nggak mulai? Saya tanya balik gitu, nanti rugi gimana? Nah ini yang paling sering saya dengarkan. Jadi kalau simpelnya gini, kalau kita mau bisnis, lupakan itu untung rugi. Yang kita pikirkan, kita konsentrasi adalah memperbaiki kualitas bisnis kita. Ya. Jadi untung rugi itu sesuatu yang lain. Ya. Yang paling memperbaiki adalah kualitas kita. Kalau kita produksi barang, berarti kualitas produksi yang harus kita perbaiki, baik kualitasnya atau kuantitinya. Kalau kita produksi jasa, berarti yang kita perbaiki pelayanan jasanya. Kalau kita bidang trading atau bidang marketing misalnya atau sales, berarti yang harus kita perbaiki kualitas penjualan kita. Itu saja. Jadi itu akan mengalir dan berjalan sendiri. Kita yang paling penting adalah memperbaiki itu dan memulai. Jadi zaman sekarang materi bisnis itu banyak ya Kak? Ya di media sosial dan lain sebagainya, dan mahasiswa di perkuliahan pun juga ada materi bisnis. Tapi satu hal yang teman-teman itu jarang sekali ini, yaitu adalah berani memulai.
berani memulai dan siap belajar pada saat kapanpun kan gitu. Saya pikir simpelnya seperti itu deh. Iya. Pesannya jangan takut untuk memulai. Jangan takut untuk memulai. Dan jangan ragu untuk belajar. Jangan ragu untuk belajar. Ya. Iya. Ya itu aja. Terima kasih banyak Ya. Pak ya udah berbagi ilmu sama kita semua. Semoga banyak pesan yang bisa diambil sama penonton nanti, dan apalagi generasi muda nih yang mau berbisnis, jangan takut untuk memulai dan jangan ragu untuk belajar. Itu pesan dari owner PT Projasa. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Ya.